Selamat datang di Taniling TV. Hari ini, kami akan membahas salah satu isu yang saat ini mempengaruhi sektor pertanian di Indonesia, yaitu dampak perubahan iklim. Menurut laporan terbaru dari BMKG dan Kementerian Pertanian, perubahan pola cuaca ekstrim kini berdampak langsung pada produksi pangan di Indonesia. Apa saja yang terjadi? Simak berita lengkapnya hanya di Taniling TV. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca di bumi. IPCC atau Intergovernmental Panel of Climate Change menyatakan bahwa peningkatan suhu global sebesar 1,1 derajat Celcius sejak era praindustri telah memicu berbagai bencana alam, termasuk badai, banjir, dan kekeringan. Indonesia tidak luput dari dampak ini. BMKG mencatat peningkatan suhu rata-rata sebesar 0,3 hingga 0,5 derajat Celcius selama 50 tahun terakhir. Akibatnya, curah hujan semakin tidak menentu, menyebabkan bencana banjir dan kekeringan yang sering melanda beberapa wilayah utama penghasil pangan di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pertanian, lebih dari 100.000 hektar lahan pertanian rusak akibat bencana alam sepanjang tahun 2023. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang paling parah terdampak banjir. Sementara, Nusa Tenggara Timur terus berjuang menghadapi kekeringan yang berkepanjangan. Seperti yang dilaporkan oleh FAO, sektor pertanian Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Selain mengancam ketahanan pangan, kondisi ini juga menurunkan produktivitas dan meningkatkan biaya produksi. Pada tahun 2023, BMKG melaporkan peningkatan curah hujan yang ekstrim di wilayah Jawa Tengah, menyebabkan lebih dari 50.000 hektar sawah terendam banjir. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas padi hingga 40%. Menurut Kementerian Pertanian, banjir yang terjadi memperparah masalah irigasi dan menurunkan kualitas tanah. Tanah yang terus-menerus terendam air menjadi kurang subur dan membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama. Beberapa petani mulai mencoba varietas padi tahan banjir, namun adopsinya masih sangat lambat. Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, BMKG melaporkan penurunan curah hujan hingga 70% di beberapa wilayah. Kekeringan ini mengancam tanaman utama seperti jagung dan padi gogo. Data dari Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa 25.000 hektar lahan pertanian terancam gagal panen pada tahun 2003 akibat kurangnya air. Beberapa daerah di NTT mulai mengadopsi teknologi irigasi tetes sebagai solusi alternatif. Namun seperti dilaporkan oleh FAO, penerapan teknologi ini masih terkendala oleh biaya yang tinggi dan keterbatasan akses ke teknologi tersebut, terutama bagi petani kecil. Untuk menghadapi dampak perubahan iklim, Kementerian Pertanian telah mendorong menggunakan teknologi pertanian modern, seperti drone untuk pemantauan lahan dan sensor kelembapan tanah. Pada tahun 2023, pilot proyek penggunaan drone di sektor pertanian telah dilakukan di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun seperti dilaporkan oleh FAO, tingkat adopsi teknologi pertanian modern masih rendah, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Biaya yang tinggi dan minimnya infrastruktur pendukung menjadi penghambat utama. Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di AgriPlaza. Caranya gampang banget, download aplikasi Taniling di Google Play. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian telah meluncurkan beberapa program untuk membantu petani beradaptasi dengan perubahan iklim. Salah satu program unggulannya adalah Kartu Tani. Kartu Tani adalah kartu debit yang berfungsi sebagai sarana transaksi dan akses layanan perbankan bagi petani, yang memberikan akses bagi petani terhadap subsidi pupuk dan bibit unggul. Selain itu, program Food Estate di Kalimantan dan Papua juga menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Food Estate adalah konsep pengembangan pangan terintegrasi yang meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan di sebuah kawasan. Food Estate termasuk salah satu program strategis nasional. Selain kebijakan pemerintah,
Berbagai NGO dan komunitas lokal juga terlibat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Salah satu inisiatif yang layak dicontoh adalah program pertanian organik yang dikembangkan oleh Yayasan Kehati di Jawa Barat. Program ini berfokus pada penggunaan pupuk organik dan teknik konservasi tanah yang membantu petani mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Di Bali, komunitas lokal juga mengembangkan sistem irigasi berbasis teknologi digital untuk mengoptimalkan distribusi air dalam program Subak. Sistem ini membantu petani mengatasi masalah kekurangan air yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Kampanye kesadaran publik terkait dampak perubahan iklim terus dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah meluncurkan kurikulum pendidikan yang mencakup isu perubahan iklim. Generasi muda diajarkan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan diajak untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam. Masa depan sektor pertanian Indonesia sangat tergantung pada kemampuan negara ini untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. FAO memperingatkan bahwa jika tidak ada upaya mitigasi yang lebih serius, produksi pangan Indonesia bisa menurun drastis pada tahun 2050. Bank Dunia juga menyatakan bahwa kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di sektor pertanian bisa mencapai miliaran dolar setiap tahunnya jika tindakan cepat tidak diambil. Terima kasih telah menonton video ini. Ingatlah bahwa kita semua bisa berperan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, baik sebagai petani, konsumen, atau warga yang peduli terhadap lingkungan. Mari kita terus tingkatkan kesadaran dan lakukan tindakan nyata untuk masa depan yang lebih baik bagi pertanian kita dan generasi mendatang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar pertanian dan berkelanjutan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam lestari untuk bumi kita. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.